Sampai ketemu hari ini. Kita akan dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, judulnya Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, renungan kita pagi hari ini berjudul pentingnya sebuah latihan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa dalam setiap sebelum misalkan ada tentara ya TNI, sebelum mereka ini melakukan satu perangan yang sesungguhnya, mereka tentu sudah mengalami dan menjalani latihan-latihan yang cukup panjang. Nah, ternyata dalam setiap latihan yang dilakukan oleh tentara-tentara kita itu membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan sampai miliaran rupiah untuk satu latihan. Dan itu latihannya bisa berkali-kali. Supaya mereka menjadi tentara yang terampil bagaimana untuk bisa melakukan siasat berperang dengan baik, sehingga ketika mereka menghadapi perang sesungguhnya mereka sudah siap sedia. Demikian juga dengan seorang olahragawan. Mereka latihan begitu keras, dan apalagi kalau tim itu atau satu tim yang besar, misalkan tim sepak bola, tim nasional kita itu kalau latihan dalam 1 bulan sampai ratusan juta. Nah, kadang orang mencoba untuk mencibir, yang bertanyakan, buat apa biaya sebesar itu digunakan untuk latihan? Apa pentingnya? Saya ingat teman saya, anaknya itu atlet bola pingpong ya, tenis meja. Dan saya lihat rumahnya itu penuh dengan bola pingpong ribuan biji, saudara. Saya pikir buat apa ini banyak sekali? Dia beli alatnya sampai puluhan juta. Mahal sekali. Dia ini latihan setiap hari harus pakai bola-bola harus ganti baru. Luar biasa, investasinya sangat besar sekali untuk latihan. Ini tidak hanya sekedar impian orang tua, tapi juga kemauan anaknya supaya anak ini menjadi seorang atlet yang terlatih. Dan memang betul, saudaraku, hari ini anak ini menjadi atlet Jepara yang luar biasa. Dari buah latihan-latihan yang terus dilakukan, bapaknya mencari tempat yang klub-klub yang bagus untuk melatih anak ini supaya anak ini menjadi seorang atlet yang berkompeten, atlet yang profesional. Nah, hal-hal latihan-latihan tadi ini sangat diperlukan oleh tentara, oleh para olahragawan, dan supaya melatih fisik mereka, melatih keterampilan mereka, sehingga ketika mereka ini menghadapi satu medan yang sesungguhnya, mereka benar-benar siap untuk menghadapinya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca terkait dengan bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan, dan dikatakan bahwa Tuhan tidak membawa mereka ke jalan yang lebih pendek, lebih cepat. Karena di situ mereka menghadapi sebuah bangsa yang hobinya perang, yaitu perang bangsa Filistin. Sementara bangsa Israel itu dia bangsa yang sebagai seorang budak profesional. Kenapa profesional? Karena ratusan tahun mereka itu dijajah oleh bangsa Mesir. Sehingga orang Israel punya mental yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika keluar dari Mesir pun bawanya cuma tongkat. Jadi tidak siap mereka itu untuk langsung perang dengan bangsa Filistin. Makanya Tuhan putar dulu ke tempat lain. Banyak harus latihan-latihan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel untuk mereka sampai kepada tanah Kanaan. Satu ujian yang cukup berat, dan perjalanan panjang yang begitu luar biasa, supaya mereka memiliki satu kualitas umat yang
sebagai umat pilihan. Nah, saudara, demikian juga dari kehidupan kita, tidak hanya sekedar dari sisi tadi olahragawan, tentara, dan juga bagi kita rohani kita perlu banyak latihan. Ya. Mengapa kita perlu latihan rohani? Kadang-kadang Tuhan membawa hidup kita, perjalanan hidup kita tidak semudah yang kita bayangkan. Mengapa Tuhan izinkan untuk kita melewati berbagai macam masalah? Kita berdoa setiap hari, ternyata kita belum menemukan atau menerima jawaban Tuhan seperti yang kita harapkan. Yang mengalami sakit, kita berdoa setiap hari, bahkan kita doakan oleh orang-orang yang menurut kita sangat rohani, Bapak rohani kita, tapi belum menunjukkan satu hasil yang luar biasa yang menurut kita harus sesuai dengan harapan kita, sembuh dan bagaimana. Masalah masjid kita belum sampai kepada penyelesaiannya. Ada aja hal-hal yang kemudian baru dalam hidup kita. Nah, kita perlu mengalami satu latihan-latihan rohani supaya kita punya kualitas rohani yang memang punya daya untuk kita bisa menjalani kehidupan yang dikatakan setiap hari semakin jahat dunia ini. Dunia Tuhan tahu sekali bagaimana harus kita menghadapi semuanya. Bagi Tuhan sangat mudah untuk menolong kita. Bagi Tuhan sangat mudah untuk mengubah segala sesuatunya begitu cepat. Tapi Tuhan lebih tahu bagaimana membuat hidup kita jauh lebih baik lagi. Ketika nanti kita menghadapi masalah yang lebih besar lagi, kita sudah disiapkan Tuhan. Ketika nanti kita menghadapi satu pergumulan yang bagi Tuhan untuk naik level, kita harus siap untuk menghadapi itu selalu. Ya, jadi kita bukan orang yang gampang menyerah, bukan orang yang gampang putus asa, tapi kita menjadi umat yang akan siap sedia berperang kapanpun waktunya. Dan banyak hal yang harus kita siapkan. Tuhan menyiapkan berkat yang lebih besar, maka Tuhan juga akan harus menyiapkan diri kita dengan satu persiapan-persiapan yang cukup besar juga. Ketika kita dipercayakan perkara besar, maka Tuhan uji kita dengan perkara-perkara yang kecil-kecil dulu. Ketika kita selesai dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Tuhan lebih tahu berapa besar kekuatan kita. Dan apa yang kita hadapi, Tuhan juga akan tahu. Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi ke depan, maka Tuhan persiapkan kita ini dengan berbagai macam latihan-latihan rohani. Termasuk kita berdoa seperti ini, kita baca Alkitab sebagai bentuk latihan disiplin rohani, ya, membuat kita menjadi orang-orang yang yang percaya, yang tidak mudah menyerah, orang yang tidak mudah patah hati, ya, tidak mudah kecewa, ya, dengan hal kecil, hal-hal yang mungkin kenapa itu jadi perkara yang begitu besar. Banyak orang kemudian menyerah di dalam latihan-latihan rohani mereka, capek, nggak kuat, dan mereka mengambil jalan pintas. Nah, dampaknya adalah mereka tidak siap untuk menghadapi kehidupan yang jauh lebih berat lagi. Ini gunanya kenapa Tuhan lebih tahu kemana kita harus melangkah, dan setiap apa yang harus kita hadapi, Tuhan lebih tahu. Dan mari kita hanya persiapkan. Bangsa Israel siap sedia berperang, berjalan ya, dari tanah Mesir, karena dia tahu ada pimpinan Tuhan. Dan di dalam padang gurun itu, bangsa Israel dilatih untuk dia tetap berada sama Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita untuk kita dilatih, kemudian dibiarin sendirian, mati-matian di situ. Enggak, Tuhan berikan kemampuan, kapasitas, ya bahkan perlindungan, sehingga ketika kita dilatih Tuhan, kita tidak akan jatuh, karena kita tahu pertolongan kita, kekuatan kita hanya Tuhan saja. Sehingga kita menjadi seorang yang terlatih, orang yang profesional menghadapi semua hal. Bagi kita ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama hidupi. Latihan diperlukan dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kehidupan kerohanian kita. Mari kita tanggapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebagai bentuk latihan rohani. Baik pribadi-pribadi kita, maupun juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita menjadi gereja yang akan
terus memunculkan sebagai kawanan tentara Allah yang siap berperang menghadapi situasi yang ada, dan secara pribadi kita akan menang, dan juga secara gereja kita juga mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita sadar bahwa setiap masalah yang ada, pergumulan yang ada, itulah bentuk latihan bagi kita semua untuk kita memiliki kualitas yang luar biasa dalam Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Amin.